Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya kepada Bapak Muhammad Ehsan Eskom MM selaku dosen pengampu mata kuliah praktekum perencanaan serta pengembangan sumber daya manusia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan terkait mata kuliah praktekum perencanaan serta pengembangan sumber daya manusia. Adapun tujuan dari presentasi ini antara lain yang pertama yaitu agar semua mahasiswa Universitas Dian Nusantara lebih memahami terkait kompensasi pada mata kuliah praktikum perencanaan serta pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga, sebagai tolak ukur atau parameter untuk menentukan nilai tugas kami di mata kuliah perencanaan praktikum perencanaan serta pengembangan sumber daya manusia. Kompensasi yaitu segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka di sebuah perusahaan. Menurut Casio 1993 menyatakan bahwa kompensasi itu terbagi menjadi dua. Terdapat kompensasi langsung maupun kompensasi tidak langsung, finansial dan non finansial. Menurut Luther 1992 menyatakan bahwa kompensasi adalah segala sesuatu yang meringankan kebutuhan dan mengurangi gerakan. Dengan demikian, kompensasi mencapai mencapai kompensasi akan menuju kepada perbaikan keseimbangan fisiologis dan psikologis dan akan mengurangi atau menghilangkan gerakan. Kompensasi terbagi atas dua jenis, yaitu kompensasi langsung yang tadi kita bahas dan kompensasi tidak langsung, yaitu finansial dan non finansial. Kompensasi langsung antara lain yaitu gaji pokok, gaji, upah, dan penghasilan tidak tetap. Gaji pokok yaitu kompensasi yang diterima seorang karyawan yang biasa yang diberikan melalui gaji atau upah. Gaji adalah imbalan atau kerja yang tetap untuk setiap periode tanpa menghiraukan jumlah jam kerja. Yang ketiga, upah. Upah yaitu imbalan kerja yang dihitung secara langsung berdasarkan pada jumlah waktu kerja di sebuah perusahaan. Yang keempat, penghasilan tidak tetap atau jenis kompensasi yang dihubungkan dengan kerja individu, kerja sama tim, atau yang satu section maupun yang tidak lain section, atau organisasional seperti itu. Yang kedua, kompensasi tidak langsung. Kompensasi tidak langsung berupa tunjangan karyawan yang berarti sebuah tunjangan tidak langsung diberikan untuk seorang karyawan atau sekelompok karyawan sebagai bagian dari keanggotaan organisasi. Contohnya seperti pujian, seperti tunjangan seperti acara tur dan lain-lain. Tujuan administrasi kompensasi. Yang pertama, memperoleh personalia yang berkualitas, yang kompeten di bidangnya dan memahami, memahami,
segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi untuk mencapai tujuan-tujuan administrasi kompensasi. Yang kedua, mempertahankan para karyawan yang ada sekarang, yaitu agar tidak, dengan adanya kompensasi, karyawan tidak pindah kerja atau mencari kerja lain. Bila ada karyawan atau sekelompok karyawan yang pindah di tempat lain, di PT atau perusahaan lain, tentunya akan berpengaruh pada operasional sebuah perusahaan, karena mencari orang yang agak kompeten dan berpengalaman serta memiliki riwayat pendidikan yang bagus, yang sesuai di bidangnya, itu agak-agak sulit. Yang ketiga, menjamin keadilan, yaitu jadi di sini tuh dalam adil itu maksudnya yang bisa dan tidak, dalam adil itu yaitu memberikan kompensasi tepat guna dan dengan kinerja yang baik dan mempunyai prestasi yang baik. Itu yang diberikan kompensasi. Dengan adanya kompensasi, maka akan semakin berkembang dan semakin baik untuk karyawan itu sendiri. Yang keempat, menghargai perilaku yang diinginkan, yaitu dalam hal ini perilaku karyawan antara karyawan dan karyawan lain, agar tidak memberi dampak yang merugikan perusahaan, yaitu menghargai perilaku karyawan. Itu perilaku yaitu perilaku yang karyawan inginkan. Yang tiga, mengendalikan biaya-biaya, yaitu memanage biaya-biaya sesuai dengan tujuan-tujuan administrasi kompensasi. Yang keenam, mematuhi peraturan yang ilegal, yaitu peraturan pemerintah mengenai peraturan perundang-undangan tentang tenaga kerja, tentang serikat kerja, tentang upah minimum regional, UMP atau dan sebagainya. Tujuan kompensasi menurut Hartoyo 1994. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan ekonomi karyawan atau sebagai jaminan economic security bagi karyawan. Yang kedua, mendorong agar karyawan lebih baik dan lebih baik lagi dalam bekerja. Yang ketiga, menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kemajuan. Yang keempat, menunjukkan penghargaan dan perilaku dan perlakuan adil organisasi terhadap karyawan. Adanya keseimbangan antara input yang diberikan karyawan terhadap perusahaan dan output atau besarnya imbalan yang diberikan gaji atau imbalan diberikan perusahaan kepada karyawan. Berbagai faktor yang mempengaruhi upah dan gaji. Yang pertama, supply dan permintaan tenaga kerja. Yang kedua, serikat kerja. Yang ketiga, produktivitas. Yang keempat, kesediaan untuk membayar. Yang kelima, kemampuan untuk membayar. Yang keenam, berbagai kebijakan atau berbagai kebijakan pengupahan dan pengkajian. Yang keenam, kendala-kendala pemerintah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi antara lain faktor internal organisasi, faktor pribadi organisasi, faktor pribadi karyawan, serta faktor eksternal perusahaan atau organisasi.
Faktor internal organisasi antara lain dana organisasi, kemampuan organisasi untuk melaksanakan kompensasi tergantung pada dana yang terkumpul untuk keperluan tersebut. Penghimpunan dana tentunya sebagai akibat prestasi-prestasi kerja yang telah ditunjukkan oleh karyawan. Makin besarnya prestasi kerja, maka makin besar pula keuntungan organisasi atau perusahaan. Besarnya keuntungan perusahaan akan memperbesar himpunan dana untuk kompensasi, maka pelaksanaan kompensasi akan berjalan baik, dan makin baik, begitu pula sebaliknya. Yang kedua tentang faktor eksternal, yaitu faktor internal organisasi, yaitu serikat pekerja. Para pekerja yang tergabung dalam suatu serikat pekerja juga dapat mempengaruhi pelaksanaan atau penetapan kompensasi dalam suatu perusahaan. Serikat pekerja dapat menjadi parameter atau simbol kekuatan pekerja di dalam menuntut perbaikan nasib pekerja atau nasib karyawan. Keberadaan serikat pekerja perlu mendapatkan perhatian atau perlu diperhitungkan oleh pihak manajemen sebuah perusahaan. Faktor-faktor selanjutnya itu faktor-faktor faktor pribadi karyawan. Yang pertama, produktivitas kerja. Yang kedua, posisi dan jabatan. Yang ketiga, pendidikan dan pengalaman. Yang keempat, jenis dan sifat pekerja. Ini faktor ini yang faktor pribadi karyawan ini yang menentukan keberhasilan suatu perusahaan. Faktor eksternal yaitu yang pertama penawaran dan permintaan kerja, yang kedua biaya hidup, yang ketiga pelaksanaan kebijakan pemerintah, yang keempat kondisi perekonomian nasional. Penawaran dan permintaan kerja ini dengan adanya tiap tahun ada lulusan sebuah universitas ataupun sekolah tinggi atas atau SMA itu mendorong atau mendorong permintaan kerja yang lumayan banyak dan menjadi dinamika yang perlu ditindaklanjuti. Ini yang kedua, biaya hidup itu yaitu biaya hidup di suatu daerah memang berbeda-beda, tapi yang kita rasakan khususnya di Jakarta ya, di Jakarta sebagai barometer perekonomian Indonesia, itu biaya hidup itu makin susah, jadi makin berat gitu. Jadi karena adanya pandemi, adanya COVID-19 ini mempengaruhi kenaikan kebutuhan kehidupan biaya hidup masyarakat, terutama di Indonesia. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah ini terkait Omnibus Law, misalnya, yang terkadang menjadi pro kontra karena ada yang tidak sepaham juga dengan pemerintah dengan adanya dengan adanya Omnibus Law ini.
karena terlalu memberatkan para pekerja tentunya, atau pekerja atau karyawan di sebuah perusahaan. Kondisi yang keempat, kondisi perekonomian nasional. Nah, ini karena adanya COVID-19 ini menjadi dinamika, menjadi musibah nasional bahkan dunia, karena dengan adanya COVID ini tentunya banyak UKM atau pengusaha-pengusaha kecil menengah yang gulung tikar karena tidak bisa menjual produknya keluar negeri, seperti itu, karena adanya pembatasan atau lockdown atau sebagainya. Demikian, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Muhammad Ehsan Eskom MM. Kurang lebihnya saya mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya karena banyak kekurangan dalam pengerjaan tugas besar ini. Mohon maaf bila ada kata-kata atau yang salah dari saya tentunya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.